Materi IPA kelas 8 semester 1. Kenali lebih jauh tentang tumbuhan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita melihat struktur dan fungsi akar, maka pada video pembelajaran kali ini, pada pertemuan ini, kita akan melihat tentang struktur dan fungsi batang tumbuhan. Ya, kita akan pelajari bersama-sama, oke? Batang. Ya, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang juga adalah tempat tumbuhnya bagian tumbuhan lainnya, seperti daun, bunga, dan buah. Ya, jadi batang itu yaitu bagian yang ada di luar tanah, ya. Dan sangat penting ya bagi tumbuhan karena itulah tempat tumbuhnya ya, cabang, ranting, daun, bunga, buah ya itu di batang semua ya. Apa sifat-sifat dari batang? Yang pertama, batang tumbuhan bersifat fototropi. Fototropi artinya apa? Memiliki arah pertumbuhan ke atas atau menuju ke arah cahaya matahari ya tentunya. Terus yang kedua, pertumbuhan batang umumnya tidak terbatas. Ya, bisa sangat tinggi sekali. Ya, batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas. Ya, bagian-bagian ruas-ruasnya jelas ya. Contohnya apa? Contohnya bambu, tebu, ya, itu batang-batangnya ruas-ruasnya jelas. Nah, tumbuhan dikotil ruas-ruas batangnya tidak terlihat dengan jelas. Ya, kita tidak bisa menemukan ruas-ruas batangnya, ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari batang. Fungsi dari batang apa? Pada batang terdapat daun. Ya, jadi tempat menempel daun ya. Daun itu berfungsi untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan mengeluarkan air melalui transpirasi ya. Jadi penguapan dari daun. Ya. Nah, sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Ya, batang ya. Sarana lintasan air dan mineral dari tanah ke daun. Jadi lewat batang ya. Pada video yang sebelumnya ya, itu kita tahu akar itu mengambil air dan mineral dari dalam tanah. Nah, untuk dibawa ke daun lewat mana? Ya lewat batang, ya. Lanjut, ya. Mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Itu dari sifatnya yang fototropi, ya, tadi ya. Nah, sebagai alat perkembangbiakan dengan vegetatif menggunakan metode pencangkokan, itu cangkoknya dari batang ya ataupun cabang yang cukup cukup besar ya. Sebagai tempat penyimpan cadangan makanan bagi beberapa jenis tumbuhan tertentu ya. Nah, ini adalah gambar dari struktur batang. Ya, yang paling atas itu meristem apikal. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Terus ada tunas, ada nodus, dan ada internodus ya. Nah, itu ada bagian-bagian ya dari batang ya, struktur batang ya. Kalau daun tidak ya. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang daun ya. Yang pertama nodus atau buku-buku. Nodus adalah bagian batang atau cabang tempat duduknya suatu daun, di mana bagian ini seringkali tampak sebagai bagian batang yang sedikit membesar dan melingkari batang sebagai satu cincin, yaitu nodus. Yang kedua adalah internodus atau ruas, ya. Ini adalah bagian batang yang terletak di antara dua nodus, ya, atau dua buku-buku. Ya, lihat lagi ya gambarnya. Yang ketiga, meristem apikal ya atau tunas terminal ya. Titik tumbuh primer yang terletak pada ujung batang ya, jadi bagian paling ujung ya.
akan menghasilkan sel-sel baru yang membentuk tunas, ya. Disebut tunas terminal karena di bagian ujung yang berperan terhadap pertambahan panjang tumbuhan. Jadi pertambahan tingginya itu dari si tunas terminal itu, ya, meristem apikal. Nah, yang keempat tunas. Nah, tunas ini ada di semua, ya, di semua nodus, ya. Nah, selain tunas terminal, pada sepanjang batang juga terdapat tunas lateral atau tunas samping yang dapat menghasilkan cabang, daun, bunga, ya. Dan itu adalah tunas, ya. Jadi tunas itu dia di sepanjang batang, ya. Sedangkan tunas terminal, itu di bagian pucuknya, bagian atasnya, ya, untuk berfungsi sebagai pertambahan tinggi tumbuhan, ya, pertambahan panjang atau pertambahan tingginya, ya. Nah, sekarang kita lihat nih jenis-jenis batang nih, ya. Ternyata batang itu macam-macam jenisnya, ya. Ini kita bagi jadi 3 kelompok besar, yaitu, ya, batang berkayu, ya, itu gambarnya kamu lihat, ya, batang berkayu biasa pohon-pohon yang besar-besar, ya. Terus batang rumput, ya, batang rumput ini, ya, itu termasuk apa? Termasuk, ya, itu, ya, rumput-rumputan, ya. Terus apa namanya? Padi-padian dan sebagainya. Terus juga batang basah, batang yang basah, ya, basah, ya, biasanya itu, ya, itu batang-batang yang bisa tumbuhannya tumbuh di air, tidak di tanah, ya, seperti, ya, bayam, ya, kangkung, ya, itu yang batang-batang basah, ya. Nah, ini penjelasannya, ya. Batang berkayu. Batang berkayu memiliki kambium. Arah tumbuh yang keluar akan membentuk kulit, ya, jadi kulitnya semakin tebal, ya, kulitnya, dan arah tumbuh ke dalam membentuk kayu, ya, jadi semakin besar batangnya itu kayunya semakin tebal di bagian dalamnya dan kulitnya semakin banyak yang pecah-pecah. Yang kedua, batang rumput. Ya, batang rumput ini batang yang tidak berkayu, yang memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek, ya, tidak sampai tinggi-tinggi sekali. Ya, kita bisa lihat, ya, itu, ya, rumput-rumputan, ya, terus alang-alang dan sebagainya. Nah, terus batang basah yang ketiga. Batang basah memiliki ciri lunak, berair, dan pendek. Batangnya tidak keras dan mudah dipotong, ya. Kamu kalau mau contohnya yang jelas itu batang kangkung, ya, itu lunak, ya, berair, ya, dan tidak panjang, ya, mudah dipotong, ya. Itu adalah jenis-jenis batang. Apa saja yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama, batang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Nah, batang tumbuhan berkayu dapat menjadi sarana perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok, ya, dicangkok, ya, untuk menjadi tanaman yang jenisnya tanaman baru, ya, yang sifatnya sama dengan tanaman induknya, ya. Nah, sampailah kita pada tugas mandiri. Yang pertama, tuliskan 4 tumbuhan yang batangnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Ya, tumbuhan apa saja yang batangnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan? Ya, dicari, ya. Nah, tugas yang kedua, ya, tuliskan masing-masing 4 tumbuhan yang memiliki batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Jadi 4 tumbuhan batang berkayu, 4 tumbuhan batang rumput, dan 4 tumbuhan batang basah. Ya, kamu bisa cari, ya, di internet itu pasti ada informasi-informasinya. Ya, semangat, ya, kerjakan, ya, untuk, ya, kebaikan diri kamu sendiri, ya. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!